Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes dan ini ada banyak banget Rubik yang kita tampilkan di sini. Totalnya ada 18 Rubik yang akan kita review dan kita bandingkan. Dan ini adalah kumpulan Rubik budget cube atau Rubik-Rubik yang harganya murah di bawah 50.000 atau 50.000 ke bawah. Oke, yang pertama ini adalah Rubik seri budget cube dari brand Qiyi. Ini ada 3 seri. Ini adalah Qiyi Warrior S dan ini adalah Warrior W dan ini adalah Sail W. Jadi ada 3 jenis. Selanjutnya ada lagi 3 seri budget cube dari Shengshou atau Shengshou. Di sini ada Shengshou Legend S dan di sini ada Shengshou Legend Stickerless dan Shengshou Tank Stickerless. Oke, selanjutnya adalah Rubik Yongjun. Ini adalah Rubik Yongjun. Ada 5 seri sebenarnya. Yang ini adalah versi Big Cubes dan bisa kita lihat di sini. Sorry, penerangannya terang banget. Di sini ada Yongjun apa ini? Yilong. Ini adalah Yongjun Yilong. Terus ada juga Yongjun Guanlong ini yang versi V3 dan di sini ada Yongjun Guanlong yang versi pertama. Sebenarnya ada Yongjun Guanlong Plus tapi saya lagi nggak ada barangnya. Di sini ada Yongjun Guanlong juga tapi yang versi Balam Cubes atau Big Cubes Edition. Di sini udah saya setel Rubiknya dan ini adalah Rubik Yongjun Ruilong kalau nggak salah. Ini Yongjun apa ya? Oh, ini Yongjun Guanlong juga. Ini Yongjun Guanlong yang versi 3 dan ini udah stickerless. Terus yang ini adalah Yongjun Ruilong, Rubik budget cube stickerless dari Yongjun juga. Oke, selanjutnya inilah dia Mofang Jiaoshi atau Cubing Classroom. Ini adalah Rubik atau brand Rubik yang jadi primadona di kelas budget cube dan juga kelas menengah ya. Dan di sini udah ada 3 buah Rubik juga. Di sini ada Moyu Meilong 3C dan di sini Meilong yang versi standar dan ini adalah Rubik Moyu MF3RS atau Moyu Mofang Jiaoshi MF3RS yang versi pertama. Ini sebenarnya Rubik kelas menengah tapi karena sekarang harganya udah turun bahkan udah di kisaran 50.000 ke bawah. Ini udah masuk budget cube di range harganya padahal dulu ini adalah Rubik kelas menengah. Tapi tetap saya masukin di video kali ini karena harganya udah turun. Selanjutnya ada Rubik dari Cyclone Boys. Di sini adalah Rubik Cyclone Boys standar 56 mm. Dan satu lagi Rubik dari Kung Fu. Ini adalah Kung Fu Long Yuan. Kung Fu Long Yuan adalah seri budget cube stickerless dari brand Kung Fu Cube. Dan yang terakhir ini adalah Yushin Black Qilin V2. Nah, sebenarnya ada Yushin Black Qilin yang V1 tapi saya stoknya lagi nggak ada jadi cuma bisa tampilin yang V2 kali ini ya. Tapi sebenarnya saya lebih tertarik yang V1 dibanding V2. Tapi nggak apa-apa karena adanya yang ini kita pakai aja buat perbandingan. Oke, ini dia 18 Rubik yang akan kita review dan kita bandingkan. Kira-kira manakah Rubik yang paling bagus di antara semua Rubik ini? Dan mari kita mulai dari brand yang pertama yaitu brand Qiyi. Kita mulai dari deretan terkanan ini. Oke, kita mulai dari brand Qiyi dan kita mulai dari seri terendahnya adalah seri Sail W atau Sail W. Kita mulai dari unboxing. Oke, ini adalah Sail W, tapi ini white base. Harusnya ada yang black base juga tapi kayaknya saya salah ambil ya. Ini adalah Rubik Sail W dan kita lihat tampilannya di sini stikernya bagus. Serius ini stiker yang warnanya udah hampir mirip banget sama Rubik Folk dan Rubik seperti Qiyi Thunderclap V3M, The Folk, terus Wuchue. Ini warnanya udah bagus banget, kita bisa lihat keren banget ya tampilan warnanya. Enak banget, dia tipis stikernya dan lebih lembut dipegang. Tapi untuk putarannya langsung kita coba aja. Wow. Kita cobain slice turn. Oke, mantap. Corner twist. Oh, corner twistnya juga keras, bagus. Apa lagi? Corner cut nih kita cobain. Oke, ini corner cutnya belum langsung 45 derajat. Sepertinya harus di setup dulu supaya 45 derajat. Kita tension dulu harusnya. Tapi ini karena kita first impression aja, kita langsung unbox di sini. Jadi penilaiannya adalah penilaian ketika dibuka dari boxnya ya. Tapi ini masih bisa dioptimalisasi. Oke, untuk Rubik ini mantap sih menurut saya karena kokoh ya, jadi nggak gampang pop out dan corner twistnya juga di sini terlindungi banget, tuh keras di corner twistnya. Dan dari warna juga bagus banget Rubik ini karena udah pakai stiker-stiker yang tipis seperti Oracle. Dan menurut saya ini kalau dikasih nilai secara keseluruhan ya, Rubik ini saya beri nilai 85 untuk sebuah budget cube. Oke, lanjut kita cobain Warrior W atau Warrior W.
Ini adalah Rubik yang udah sekitar 2 tahun ada di pasaran Indonesia dan lumayan lama. Rubik ini memang hanya tersedia versi stickerless aja, dan stickerlessnya ini Dove ya, atau bisa dibilang frosted stickerless. Oh, yang tadi lupa kita timbang, Bray. Itu beratnya 79 gram yang tadi. Ini Sail W atau Sail W. Dan sekarang Warrior W. Ini adalah seri di atasnya sebenarnya, sedikit lebih mahal. Beratnya 77 ya, bukan 71. Sorry, ini ada label kayak gini biar nutupin ya, karena cahayanya terang banget. Kalau nggak ada label ini nggak kelihatan angkanya, jadi bisa ditutup seperti ini. 77 beratnya untuk Warrior W atau Warrior W. Nah, mari kita cobain turningnya. Oke, ini sedikit sandy feel ya. Sandy feel itu sedikit kayak berpasir gitu, karena kering banget. Tapi ini kalau di loop bisa lebih smooth. Oke, putarannya ringan dan lebih padat dibanding yang tadi. Ini lebih padat putarannya. Feel putarannya sedikit lebih asik dibanding yang tadi. Ini slide turn juga udah enak di sini. Terus corner twistnya di sini nggak sekuat yang tadi, nggak sekuat Ci Sail W. Terus tapi untuk pop out ini masih kuat ya. Oke, ini corner cutnya bisa lebih baik ya dibanding sama si Ci Sail W. Oke, bisa hampir 45 derajat. Kalau di 45 derajat rada keras. Tapi ini masih bisa di setup tensionnya dan akan lebih enak lagi. Oke, menurut saya untuk Rubik ini saya beri nilai 85 juga, karena hampir mirip dengan Rubik yang tadi, tapi kekurangannya adalah corner twistnya yang masih bisa dibilang sebenarnya cukup untuk sebuah budget cube, tapi tidak sekuat yang tadi ya. Jadi ya bolehlah, ini untuk sebuah budget cube saya beri nilai 85 ya. Kita lanjut ke Rubik selanjutnya. Ini adalah Ci Warrior S. Jadi ini bisa dibilang adik kakak sama si Warrior W, dan ada sedikit peningkatan atau update di Rubik ini. Oke, mari kita cobain. Ini untuk desainnya hampir sama sama yang tadi. Kita bisa lihat hampir sama banget dari desainnya, hampir sama banget. Sekarang langsung kita cobain aja glidingnya. Oke, sexy move-nya enteng banget. Terus kita cobain lagi slice turn. Enak, dan corner cutnya kita cobain. Oke, ini nggak bisa 45 derajat, tapi kalau dikurangin dikit segini. Oke, segini ya corner cutnya, hampir 45 derajat. Tapi ini corner cutnya lebih enteng dibanding Warrior W ataupun si Sail W. Oke, dan standar corner cutnya ini enteng banget, bagus. Terus anti twistnya lebih bagus daripada Warrior W. Oke, jadi di Rubik ini feel-nya itu hampir sama dengan Warrior W, tapi lebih ringan, glidingnya lebih ringan, dan juga ditingkatkan di kemampuan corner twistnya yang lebih aman. Oke, jadi terasa lebih asik lagi di Rubik ini dibanding sama Warrior W. Jadi kalau dibandingin sama Warrior W, ini lebih unggul sedikit menurut saya, dan harganya hampir sama. Untuk Rubik ini mungkin saya berikan nilai ya 86-87 lah ya. Kita kasih aja 87 karena di sini ada sedikit keunggulan dibandingkan dengan Warrior W. Oke, next kita review seri budget cube dari Shengshou atau Shengshou. Kita unbox langsung. Oke, ini dia Shengshou Legend S. Ini adalah seri budget cube terbaru dari Shengshou. Jadi di tahun 2020 Shengshou ini ngerilis budget cube terbarunya, yaitu seri Legend S. Jadi kalau mau beli Rubik budget cube yang paling murah ada di Shengshou Legend S sekarang ya. Sekarang mari kita review Rubiknya. Di sini dari segi desain ini stikernya itu lumayan enak. Di sini tipis juga, tapi warnanya belum sebagus warna yang ada di Sail W ya. Sail W itu warnanya asik banget, lihat birunya aja beda ya. Nah, yang ini birunya tuh lebih kelihatan solid, dan ngelihat kontras warna di sini kita bakal lebih asik dibanding sama di Shengshou Legend S. Ini sama kayak Yongjun Guanlong warnanya. Kita cobain aja langsung putarannya. Wow, putarannya ringan banget di sini. Ini yang paling ringan di antara yang tadi dan berisik banget tapi ya. Kita bisa dengar. Wow. Ini namanya crispy cube ya kalau kayak gini.
Tapi ini selera sih, kalau teman-teman suka Rubik yang seperti ini silakan. Dan kalau di sini memang feelnya crispy dan saya kurang suka sama Rubik yang crispy. Tapi ini putarannya tuh enteng banget, lebih enteng dari yang tadi, yang 3 Rubik dari Qiyi. Terus kita cobain corner cutnya 45 derajat nih. Bisa Bray, wow 45 derajat di saat unboxing atau baru unbox aja kita udah bisa langsung 45 derajat. Bagus ternyata. Ini feelnya tuh ringan banget dan asik gitu. Cuman crispy-nya aja sih yang jadi kekurangan kalau menurut saya. Kalau kalian suka sama feel crispy ya silahkan. Dan kita cobain juga slice turn-nya. Slice turn-nya juga enteng banget. Dan corner twist-nya masih bisa. Oke. Ini corner twist-nya yang paling ringan di antara yang lain. Jadi ini masih termasuk aman untuk corner twist gini ya. Ini masih lumayan sedikit dipaksa, tapi nggak sekuat yang tadi aja. Cuman untuk sebuah Rubik budget cube ini corner twist-nya aman. Tenang aja. Ini saya beri nilai berapa ya? 85 sih kalau saya ngasihnya 85. Kalau dari segi speednya emang mantep banget, tapi saya nggak suka desainnya dan juga bentuk stikernya ini. Stikernya itu terlalu kecil menurut saya, jadi banyak rongga warna hitamnya. Jadi kita bisa lihat di sini rongga hitamnya itu lebih gede ya dibanding sama Rubik-Rubik pada umumnya. Ini cuma detail kecil aja. Untuk performa ini Rubiknya udah mantep dan saya beri nilai 85. Kenapa lebih kecil dari Warrior S? Karena ini Rubiknya berisik dan menurut saya sih pribadi kurang suka sama Rubik yang berisik banget kayak gini. Oke, next selanjutnya adalah Shengshou Legend yang versi standar. Oke, sebenarnya ini dari segi harga di atasnya Shengshou Legend S. Tapi kita cobain aja. Kita timbang yang ini. Oke, untuk Legend, Shengshou Legend 82 gram. Ini Rubik yang biasanya lebih ke arah kontrol dan lebih stabil kalau beratnya sampai segitu. Kita cobain putarannya. Oke. Ini terasa putarannya lebih halus dan lebih smooth dibanding sama Legend S yang lebih sak gitu ya, berisik banget gitu. Kalau ini lebih smooth, lebih asik diputarnya. Walaupun sedikit berisik juga, tapi ini udah oke sih. Dan kita cobain slice turn. Oke, slice turnnya juga enak. Serasa lebih smooth ya dibandingin sama Legend S. Dia punya feel yang lebih smooth. Kita cobain juga corner cutnya, corner twistnya. Ini lumayan gampang sama seperti Legend S. Terus kita cobain lagi corner cut. Oke, corner cutnya enak banget. Sini 45 derajat bisa. Good. Untuk Rubik ini saya beri nilai yang mungkin sama dengan si Warrior S. Saya kasih nilai 87 karena dia ada sedikit kelebihan dibanding sama Shengshou Legend S yang mana di sini lebih smooth dan nggak berisik kayak Legend S. Dan untuk warnanya juga saya suka, di sini warnanya udah stickerless doff atau frosted stickerless. Ya, jadi saya berikan nilai 87 untuk sebuah budget cube. Selanjutnya adalah Shengshou Tank. Shengshou Tank stickerless ini Rubik yang lumayan lama tapi kurang populer. Oke, lanjut, ini adalah Shengshou Tank. Sekarang kita akan coba timbang dulu. Oke, 81 gram. Oke, ini Rubik yang termasuk standar sih untuk sebuah Rubik. Kita cobain putarannya. Ini slice turn-nya enak. Oh, ini renggang banget ya. Sedikit lebih renggang di sini. Terus corner twist-nya lumayan lah, ini lumayan keras corner twist, tapi masih bisa ditwist. Nggak secepat Shengshou Legend dan Legend S, tapi di sini kita bisa ngerasain putaran yang sedikit lebih smooth dan lebih stabil. Dan corner cut-nya kita cobain. Oke, corner cut-nya bisa lebih fleksibel dibanding yang sebelum-sebelumnya. Ini 45 derajat, masih bisa kita corner cut. Dan corner cut-nya itu lebih halus ya, lebih enak. Oke, dari segi warna ini udah frosted stickerless juga. Kalau saya pribadi menilai Rubik ini masih kayak Shengshou Legend yang standar, tapi dibikin lebih lentur, lebih fleksibel, jadi corner cut-nya lebih enak. Tapi di sini juga
putarannya juga mirip sama Shengshou Legend yang standar, dan jadi mirip juga kayak Warrior W. Di sini saya merasakan seperti itu ya. Jadi menurut saya ini saya berikan poin 85 karena punya keunggulan dari segi warnanya yang lumayan cakep dan putarannya lebih smooth. Oke, itu dia. Sekarang lanjut ke Rubik selanjutnya. Yap, ini dia Rubik stickerless dari seri Yongjun. Kita mulai dari Yongjun Guanlong. Ini adalah Yongjun Guanlong V3. Jadi ini Rubik stickerless juga. Oke, nah di sini kita melihat penampilan yang berbeda dari Yongjun, di mana Yongjun belum mengaplikasikan warna doff. Di sini warnanya masih glossy, bisa kita lihat. Dia mengkilap banget ketika bertemu cahaya, dan feel gripnya menurut saya lebih asik karena saya lebih suka Rubik yang glossy seperti ini. Memang kalau dari warna di sini kita bisa ngelihat warnanya sedikit solid banget. Kalau dari segi warna kita ngeliat di sini warnanya solid, tapi sayang sekali body build-nya di sini kurang perfect ya. Di sini kita bisa ngelihat nih, kadang-kadang ada bagian Rubik yang seperti ini, kayak terbuka sedikit, bisa kita lihat ya. Di sini sedikit terbuka dari Yongjun. Nah, ini kekurangan dari Yongjun ya, kadang kurang rapih finishing dari Rubiknya itu. Jadi cetakannya itu nggak terlalu sempurna kadang kalau dari Yongjun. Tapi untuk harga memang Yongjun itu bisa dibilang paling murah ya, dan paling bersaing dan paling mudah didapatkan juga Rubiknya. Sekarang kita cobain aja langsung Rubiknya. Kita timbang dulu, 71 gram. Wow, ini yang paling ringan ya. Di antara yang tadi kita review udah sekitar 6 Rubik yang kita review, dan ini menjadi Rubik paling ringan saat ini ya, belum kita bandingin lagi sama yang selanjutnya. Ini 71 gram, enteng banget. Kita cobain putarannya. Putarannya di sini saya ngerasakan putaran yang sandy feel, jadi gesekannya kurang asik sih untuk Yongjun ini. Terus kita cobain corner cutnya. Corner cutnya segini aja. Oke, Yongjun Guanlong. Oke. Dari segi warna saya suka sama Rubik ini karena sudah menggunakan stickerless yang glossy yang biasa, dan warnanya juga cakep. Di sini warna merah dan birunya dan oranye itu cakep banget. Hijaunya biasa aja sih, tapi saya suka dengan desainnya. Tapi saya putarannya nanggung banget ya ketika dibandingin sama Rubik-Rubik yang tadi. Ini jadi terasa kalah gitu, walaupun dia enteng. Tapi saya kasih tahu Yongjun kenapa enteng. Yongjun itu biasanya plastiknya tipis, jadi permukaan plastiknya ini dia biasanya lebih tipis dibanding sama Rubik-Rubik lain, makanya Rubiknya itu biasanya memang lebih ringan. Tapi karena desain mekanismenya kurang sempurna, jadi kita ngerasain kayak Rubiknya masih harus di setup lebih dalam gitu, dari mulai tensionnya, loopnya gitu. Jadi mesti kita break in dulu Rubik ini ketika baru sampai di tangan kita. Untuk Rubik ini saya berikan nilai 80 untuk sebuah budget cube. Di sini punya kelebihan warnanya yang cakep dan putarannya ini bagus, tapi harus dioptimalin lagi. Kita harus lebih nyetel lagi Rubiknya. Kita kasih loop dan juga kita setel tensionnya supaya lebih enak. Karena Yongjun memang biasanya seperti itu, dia nggak langsung enak ketika baru dibuka dari boxnya. Oke, next kita review yang lain. Sekarang kita review Rubik Yongjun Ruilong. Nah, ini adalah Rubik Yongjun Ruilong, seri stickerless dari Yongjun di seri budget cube. Jadi kalau kalian beli Rubik Yongjun seri Ruilong itu warnanya stickerless semua, nggak ada black base. Ini adalah Yongjun Ruilong. Apakah lebih baik atau biasa aja? Timbang dulu. Berapa beratnya? 85 gram. Wow. Ini yang terberat di antara Rubik-Rubik yang kita review sebelumnya. Tapi kita cobain putarannya. Ini juga sandy feel, kering banget. Kita ngerasain feel putaran Rubik ini kering banget, kayak nggak ada pelumasnya. Dan sedikit kaku juga ya. Bad ya ini Rubik yang menurut saya sangat bad. Tapi saya lihat di marketplace ini Rubik yang laku ya. Mungkin karena nggak ada yang nge-review, atau mungkin kurangnya informasi tentang produk ini, atau jangan-jangan orang pada ngiranya ini seri yang bagus gitu di antara Yongjun Guanlong. Dikiranya ini mungkin lebih bagus dari Yongjun Guanlong, tapi saya pribadi menilai lebih bagus Yongjun Guanlong yang tadi dibanding sama si Ruilong ini. Dan pinggirannya ini nggak asik banget. Ini sedikit nggak halus, ini kasar pinggirnya ini. Jadi kayak cetakan plastiknya itu
mungkin kurang presisi, jadi kadang ada bagian-bagian yang sedikit tajam ya. Apalagi cornernya ini sedikit tajam, dan menurut saya kalau kita gores ke sini ini ngerasain di tangan sini tuh kayak kegores serk gitu. Ini Rubik yang menurut saya tidak direkomendasikan untuk dibeli, dan putarannya memang stabil ya. Di sini putaran kita bisa merasakan sensasi putaran yang stabil, tapi speednya kurang dan kurang fleksibel juga. Mesti kita setup lebih dalam lagi, kita loop dan tension juga, ini bisa lebih enak. Tapi menurut saya tetap gripnya yang jadi kelemahan besar dari Rubik ini, karena cetakannya itu nggak rapi. Di sini kita ngerasain tajam, sayang banget ya, ini nggak enak. Saya jujur kalau misalnya punya uang buat beli budget cube, jangan sampai beli ini. Buat temen-temen jangan sampai beli Yongjun Ruilong. Walaupun di Balam Cubes jual ya, kalau bisa jangan dibeli ya untuk yang Ruilong ini. Lebih baik kalian alokasikan uangnya untuk beli Rubik yang lain. Kecuali kalau kalian kepo mau nge-review Rubik ini atau cuma sekedar mau ngoleksi. Tapi kalau buat nyari Rubik main cube, speed cube buat permainan utama kalian, jangan beli Rubik ini. Oke? Next, kita cobain lagi seri stickerless lainnya. Ini adalah Rubik Yongjun Yilong. Yilong ini sempat ambigu karena saya sempat salah ngira. Saya kira ini Yulong. Yongjun itu kan ada Yulong, Sulong, terus Cilong. Nah, ini ada Yilong baru lagi, Yilong. Dan kita cobain aja. Ini masuknya budget cube. Kalau Yulong itu biasanya kelas menengah, tapi Yilong ini versi budget cube. Kita timbang dulu berapa beratnya. 65 gram. Wow, 65 gram. Wow, ini yang paling ringan, mengalahkan Rubik yang tadi 71 gram. Rubik apa tadi yang 71 gram Yongjun Guanlong stickerless kayaknya. Mungkin ini bahan pastinya juga tipis ya. Ini kalau saya lihat pakai mata saya sendiri, bukan di kamera. Rubiknya itu ketika terkena cahaya itu sedikit kelihatan bagian dalamnya. Ini menandakan berarti plastiknya itu tipis banget dari Yongjun. Makanya kenapa Rubiknya ringan. Dan di sini saya masih ngerasain penyakit yang ada di Ruilong. Bagian cornernya tajam, tapi untuk bagian edge-nya ini udah mendingan, lebih baik. Tapi bagian ujung cornernya masih sedikit tajam. Tapi kita lihat performa Rubik ini, kita cobain glidingnya. Glidingnya lebih terkontrol sih, enak. Tapi speednya kurang nanggung. Cobain corner cut-nya. Corner cut-nya lebih fleksibel. Dan ini belum di setup ya, masih bisa lebih dimaksimalkan lagi. Oke, terus slice turn-nya berat sih slice turn-nya. Oke. Saya nggak bisa berkata banyak untuk Rubik ini. Mungkin saya berikan nilai yang tadi sama yang ini 70 kali ya, 70 lah. Karena ini benar-benar nanggung gitu. Sayang uang kalian kalau beli buat Rubik ini gitu. Oke, next kita cobain Rubik yang lain. Selanjutnya kita cobain Rubik Yongjun Guanlong, dan ini yang versi Big Cubes. Ini adalah Yongjun Guanlong yang jadul, yang versi pertama. Dan ini adalah Rubik terlaris di Indonesia. Bahkan mungkin Rubik terlaris di dunia ya, karena saya lihat di berbagai macam negara Rubik yang paling murah dan paling laris adalah Yongjun Guanlong yang versi jadul ini. Dan tetap diproduksi dari dulu banget, udah lama. Dari mulai saya pertama kali jualan Rubik ini udah ada, dan sampai sekarang Rubik ini terus diproduksi. Dan bahkan yang versi Plus dan versi V3-nya ini tetap kalah laris dibanding sama Rubik yang versi pertamanya. Selanjutnya kita cobain putarannya. Putarannya ini udah enak banget karena Yongjun Guanlong yang versi pertama itu jadi patokan sebuah budget cube pada masanya, dan sekarang masih eksis juga Rubiknya, dan di Balam Cubes juga masih banyak banget yang beli. Ya, ini standar banget lah untuk sebuah speed cube. Ini saya berikan nilai 80 poin. Tapi masih bisa disetel lagi lebih nyaman. Dan buat kalian yang misalnya nggak mau repot buat nyetel Rubik ini, kalian bisa beli yang versi Big Cubes, dimana yang Big Cubes ini udah saya setel dan sudah dikasih pelumas juga khusus Rubik, jadi lebih enak. Kalau yang Big Cubes bisa dibilang saya berikan nilai 85 karena ini udah standar banget buat speed cubing karena udah disetel. Tapi kalau yang ini saya berikan nilai 80 karena ini adalah patokan sebuah Rubik speed cube menurut saya. Oke, selanjutnya kita cobain yang versi V3. Tapi kita timbang dulu, tadi saya belum timbang. 69, nah kan bener kan? Enteng. Rubik ini tuh benar-benar standar speed cube sih dari zaman dulu. Jadi makanya Rubik ini laris banget sampai sekarang. Dan sekarang kita cobain yang versi V3-nya. Apakah yang V3 ini benar-benar jadi versi update atau versi pembaruan dari Guanlong yang versi pertama dan Guanlong Plus? Kita timbang dulu berapa beratnya yang Guanlong V3. 69 gram, sama kayak Guanlong yang biasa. Kita coba
cobain putarannya. Mirip banget. Nah, ini corner cutnya sedikit lebih enteng. Sebenarnya ada pembaruannya sedikit di Rubik ini, yaitu di bagian edge-nya. Ini ada track yang bikin Rubiknya itu nggak gampang lengket ketika dikasih pelumas. Jadi supaya lebih awet pelumasnya itu, dan bisa lebih maksimal ketika diberikan pelumas. Tapi dari segi performa ini mirip banget sama Guanlong yang versi pertama, cuma ada tambahan sedikit. Dan ini jadi keunggulan juga untuk Rubik ini. Jadi untuk saya pribadi, Rubik ini sedikit lebih mahal harganya, tapi lebih bagus sedikit dari Yongjun Guanlong yang versi pertama. Saya berikan nilai 82 lah, nggak sampai 85. Tapi kalau di setel mungkin ini bisa 85 skornya. Oke, ini dia ada 6 Rubik lagi, 6 Rubik terakhir yang akan kita bahas. Kita cobain dulu seri terendahnya, yaitu Meilong 3C. Ini adalah Rubik termurah di brand Mofang Jiaoxi, Meilong 3C. Oke, di Rubik ini stickerlessnya itu udah doff, dan ini mirip banget sama Warrior S. Tapi untuk segi putarannya ini lebih smooth. Putarannya lebih smooth dan ini enak. Smooth banget putarannya. Kalau dari corner cut ini nggak langsung bagus corner cut. Out of the box tuh masih kurang lah untuk Rubik ini. Tapi untuk putarannya itu smooth, putarannya smooth dan ini ringan. Bobotnya kita timbang berapa? 64 gram. Wow, ini 64 gram. Ini 64 gram itu hampir setara GAN 356. Bukan. Ini lebih ringan dari GAN 356 XS dan hampir seringan Rubik GAN 11M Pro. Ya, ini emang enteng banget sih Rubiknya. Putarannya itu enteng. Apalagi kalau kalian setup tensionnya, ini bakal enak banget. Tapi ya kalian harus berani ngoprek-ngoprek Rubik ini dulu, karena out of the box dia nggak langsung enak kayak Rubiknya. Jatuh. Out of the boxnya dia nggak seenak Rubiknya Shengshou ataupun Qiyi. Jadi Mofang Jiaoxi memang harus di setup dulu ketika baru kalian terima barangnya. Tapi untuk putarannya ini enak. Bahkan ada yang bilang juga seri Meilong itu katanya budget cube terbaik karena harganya benar-benar murah dan benar-benar enak ya, karena kita bisa ngerasain sensasi smooth yang nggak nanggung-nanggung di sebuah Rubik budget cube. Dan ini benar-benar smooth Rubiknya, dan corner cutnya juga udah enak. Tapi harus kalian setup dulu Rubiknya. Kalau bawaan pabrik memang kurang enak. Untuk Rubik ini saya berikan nilai 85 karena putarannya itu udah enak. Bobotnya juga enteng banget. Dari segi warna juga bagus. Pokoknya kalian nggak nyesel untuk beli Meilong 3C ini. Mari kita ulas seri di atasnya, yaitu Meilong versi 3 yang standar. Oke, ini dia Rubik Meilong 3 atau Meilong 3 atau Meilong 3x3 yang standar. Dan kita cobain putarannya. Putarannya asik banget ya, Meilong 3 biasa ini. Dia tuh smooth banget. Oke, Meilong 3x3 ini menurut saya bisa dibilang mantep banget untuk sebuah budget cube. Ini udah benar-benar memenuhi kebutuhan speed cubing kita. Apalagi kalau kita setup, dan ini cocok banget kalian tambahin magnet. Saya udah pernah nge-explore Rubik ini secara lebih dalam. Saya pasang magnet dan saya loop, dan itu berasa banget jadi Rubik kayak rasa Rubik premium gitu. Kalau saya pribadi untuk Rubik ini tuh saya kasih rating ini sekitar 83-84 lah, sekitar segitu. Tapi kalau udah kalian setup, kalian magnetin, itu bisa sampai 90 skornya kalau menurut saya. Apalagi kalau kalian magnetin, kalian loop pakai loop yang bagus, dan kalian setup sesuai kecocokan di tangan kalian, ini bakal enak banget Rubik Meilong 3x3 ini. Oke, next lanjut ke seri selanjutnya. Ini adalah MF3RS atau MF3RS. Ini adalah Rubik kelas menengah sebenarnya. Ini udah harusnya nggak layak dimasukin ke video ini, tapi karena harganya turun sekarang, jadi menurut saya udah layak dia dimasukin ke range budget cube di bawah 50 ribuan atau 50 ribu ke bawah. Beratnya berapa? Kita coba dulu timbang. Beratnya 84 gram. Mungkin kalian berpikir Rubik ini berat ya. Ya, memang Rubik ini termasuknya berat, tapi termasuk ringan pada masanya ya. Dan Rubik ini tuh punya putaran yang bisa dibilang ini tuh sangat cocok untuk dijadiin main cube. Apalagi buat harga 50.000 ke bawah, bisa dibilang ini adalah pesaing terberat dari Meilong yang tadi tuh. Dan dari segi kualitas, ini punya stiker yang lumayan tebel. Terus warnanya sebenarnya sama kayak Yongjun Guanlong, tapi di sini desain stikernya tuh lebih cakep dan rapi.
Terus dari segi performa juga ini udah mantep banget, corner cut-nya bisa 45 derajat lebih, dan kalau kalian tension dengan baik, ini Rubik itu jadi enak banget dan serasa premium, dan bisa kalian magnetin juga supaya lebih enak dan lebih terkontrol. Kalau untuk Rubik ini, ya untuk out of the box saya beri poin 85, yaitu dia penilaian saya untuk Rubik ini. Walaupun secara timbangan berat, tapi Rubik ini tuh kontrolnya enak dan speednya juga oke, dan karena harganya udah turun, ini jadi recommended banget buat kalian miliki. Dan kalian juga nggak rugi misalnya kalian beli Rubik ini, walaupun Rubik Moyu Meilong dengan harga yang lebih murah, kualitasnya juga mantep, tapi kalian nggak akan ngerasa rugi karena ini juga ketika harganya udah turun dan kalian setup dengan baik, ini akan jadi Rubik yang mantep speednya. Oke, mungkin itu aja untuk Rubik ini. Selanjutnya next kita lanjut ke Rubik yang lain. Masih ada 3 Rubik lagi yang belum kita review. Di sini saya tertarik memilih Yushin terlebih dahulu sebagai merek yang lebih senior. Oke, ini dia Yushin Black Qilin V2M. Ini adalah seri update dari Yushin Black Qilin yang versi 1, tapi sebenarnya saya pribadi lebih suka yang V1 daripada yang V2 ini. Tapi ini kelebihan dari Rubik ini sebenarnya adalah di bagian warnanya yang sudah tiled color black base. Jadi warna black base-nya itu ini bukan stiker. Kalau kalian lihat detail di sini, kita bisa lihat warnanya itu dia sudah menempel di plastiknya. Jadi seperti Rubik's original, tapi dia desainnya lebih mendelup ke dalam sedikit. Dan ini menurut saya sebuah keunggulan tersendiri karena kita nggak akan merasakan stiker copot, sobek, dan lain-lain. Jadi serasa stikerless tapi ini black base. Oke, mari kita timbang dulu untuk Rubik ini. Oke, berapakah beratnya? 74 gram ya, 75 gram. 75 gram. Nah, sekarang mari kita cobain putaran di Rubik ini. Out of the box-nya seperti apa? Oke, sudah langsung licin ya. Ini feel-nya sedikit kering, tapi dia licin, enteng untuk sexy move. Dan kita cobain slice turn-nya. Oke. Slice turn-nya enak banget di sini. Kontrolnya itu enak, tapi serasa kering Rubik ini karena mungkin entah pelumasnya dari pabrik itu kurang banyak atau emang Rubik ini kering. Pokoknya ini serasa sandy feel gitu, tapi enak dimaininnya. Cuman sedikit berisik ya. Oke. Corner cut-nya. Oke, mantap corner cut-nya. 45 derajat kita cobain. Oke, lock ya. Ini kita di style tension masih bisa. Cuman ini kalau bawaan pabrik atau out of the box ini masih ngelock di 45 derajat. Mesti di setup dulu tensionnya, dan ini masih bisa di 45 derajat kurang sedikit. Oke. Mantap sih Rubik ini. Dan nilai unggulnya adalah warnanya. Warnanya itu black base dengan tiled color, jadi tanpa stiker. Ya ini selera ya, namanya warna, dan juga grip itu tergantung tangan masing-masing. Kalau saya pribadi ini ya bagus sih black base kayak gini karena kita nggak perlu ganti-ganti stiker. Tapi kekurangannya kita juga nggak bisa ngeganti-ganti tiled colornya karena ngeganti ini tuh ya nyari dari mana kan, spare partnya nggak ada yang jual. Kalau stiker kan gampang. Ya itu mungkin kekurangan yang ada di warna ini ya. Ada kelebihan, ada kekurangan untuk versi warna yang seperti ini. Kalau dari performa Rubiknya ini oke banget. Kalau saya pribadi ini kasih poin 85, sama seperti Chi Warrior dan juga Chi Warrior S. Ini saya kasih poin 85 untuk Rubik ini. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka yang versi V1. Sebenarnya V1-nya lebih enak. Yushin Black Qilin V1 menurut saya kalau dikasih skor itu bisa 87 atau 86, saya berani kasih skor 86 atau 87 karena putaran di Yushin Black Qilin yang V1 itu enteng banget, licin. Ya kontrolnya kurang enak sih, terlalu licin, tapi untuk sebuah budget cube itu serasa enak banget karena putarannya licin banget, dan bisa kita tambahin kontrolnya biar lebih enak pakai pelumas-pelumas yang kental seperti Moyu Loop V1 atau Chi Loop V2 atau Gun Loop ya, atau pokoknya pelumas-pelumas silikon yang bahannya kental untuk meningkatkan kontrolnya dan juga biar lebih smooth. Nah itu enak banget kalau yang V1. Cuman sayang kita lagi nggak ada stoknya dan adanya yang V2 doang. Tapi yang V2 juga udah enak. Yang V2 ini black base tapi warnanya stickerless. Sementara yang versi 1 itu warnanya stickerless doang. Oke, next kita review Rubik yang lain. Oke, selanjutnya saya tertarik membahas Kung Fu Cube Long Yuan. Jadi ini adalah seri di bawahnya Kung Fu King Hong.
Dulu ada Kung Fu King Kong, cuman sekarang udah jarang ada karena saya juga jarang nyetok lagi. Untuk Kung Fu King Kong-nya sebenarnya ini sih bagus, cuman untuk saat ini udah banyak pesaingnya, jadi udah nggak unik lagi. Dulu Kung Fu tuh lumayan keren karena harganya murah dan bagus. Oke, ini dia Kung Fu Long Yuan 3x3. Ini budget cube dari Kung Fu dan gripnya enak banget ya. Ini frosted color stickerless juga, tapi lembut banget, lebih soft, dan bahannya juga kayaknya kelihatan sedikit lebih tipis. Tapi ini enak ya, finishingnya tuh halus, nggak kayak Rubik Yongjun Ruilong dan Yongjun Yilong, itu saya nggak suka banget. Rubik yang pinggirannya sampai kasar dan tajam, ini lembut putarannya, dan dipegangnya juga dia lebih smooth gitu bagian frosted stickerlessnya. Terus warnanya juga asik di sini, sama kayak stickerless Dove pada umumnya, hampir sama kayak Gun Cube juga warnanya. Terus beratnya berapa kita timbang? 67 gram. 67 gram, enteng banget. Ini setara sama Gun 356 XS beratnya, tapi kita nggak tahu kualitasnya. Mari kita cobain dulu ya. Saya juga kayaknya baru ini deh nyobain Rubik ini, walaupun saya udah ngejualin Rubik ini sejak lama, tapi saya jarang nyobain ya. Kita cobain dulu. Oke, kering ya, feelnya itu kering, sandy feel dan sedikit berisik. Tapi ini tekanan pernya itu serasa padat, jadi nggak longgar-longgar gitu. Oke, kita cobain sexy move dulu. Oke, sedikit low key, dan kita cobain slice turn. Sedikit lock ya tadi. Slice turnnya sedikit berat kalau menurut saya, kurang enak slice turnnya. Cuman untuk putaran sampingnya udah enak. Ini kayaknya belum di tension juga sih, harus di tension juga. Untuk out of the box-nya ini kurang bagus. Terus corner cut-nya oke, 45 derajat kurang dikit, bisa ya segini nih, 45 derajat kurang dikit, itu bisa di corner cut. Sedikit berat, cuman kalau di corner cut segini ini masih enak banget, enteng. Untuk Kung Fu Long Yuan saya kasih poin mungkin 83 lah. Saya suka stickerlessnya, ini smooth banget dipegang, itu lembut ya, soft banget, enak. Gripnya juga enak di tangan. Terus warnanya cakep, cantik. Tapi untuk performanya kalah gitu sama yang lain. Oke, next, The Last Cube. Oke, ini dia Rubik terakhir di video ini. Ini adalah Cyclone Boys. Ini adalah logonya Cyclone Boys, yang logonya seperti ini. Ini saya udah lama banget nggak nge-review Rubik dari Cyclone Boys, dan menurut saya Rubik dari Cyclone Boys ini kadang-kadang surprise ya, karena dia ngerilis Rubik yang bagus, dan ini salah satu budget cube yang kualitasnya itu hampir sama ke Rubik kelas menengah ke atas. Oke, kita mulai desainnya dulu. Desainnya Rubik ini itu tuh stickerless tapi udah glossy. Ini stickerless glossy, dan warnanya kalau di layar nggak akurat sama warna asli. Desainnya juga sebenarnya kurang unik ya, kurang lucu. Dia tuh patah-patah gitu, desain itu kayak kaku gitu kelihatannya. Tapi kalau dari performa, mari kita cobain. Kita mulai dari timbang dulu. Oke, ini beratnya 77 gram. Oke, standar lah ya, 77 gram nih, 77 gram beratnya. Dan mari kita cobain putarannya. Kita mulai dari glidingnya. Oke, slice turnnya, tetap ngelock ya. Oh enggak, kurang akurat. Putarannya enteng ya ini ya. Di sini kalau kita putar kayak ada getaran pernya ya, pernya itu kayak ngegetar di bagian dalam, dan ini berasa ketika kita lagi ngegrip Rubiknya. Tapi ini nggak ngaruh ke performa kecepatan kita, cuman ada feel Rubiknya tuh kayak ngegetar gitu. Ini unik sih, corner cut-nya enteng banget, dan ini 45 derajat bisa. Kita cobain, sedikit ngelok, 45 derajat kurang dikit ini bisanya segini. Nah, ini menurut saya unik banget Rubik ini.
karena putarannya benar-benar enteng. Ini paling enteng di antara Rubik yang lain. Putarannya itu glidingnya paling ringan. Buat kalian yang suka Rubik yang putarannya ringan, ini saya rekomendasiin banget di antara yang lain. Untuk corner cut-nya ini lumayan bagus, cuman dia belum bisa 45 derajat ketika out of the box. Jadi harus kita tension lagi supaya corner cut-nya lebih maksimal. Dan ini kalau di loop lagi kayaknya bakal lebih smooth ya. Kalau saya pribadi, saya kasih Rubik ini poin 88 untuk out of the box nya, karena di putarannya langsung enak gitu ya. Dan ini termasuknya sebenarnya Rubik kelas menengah, tapi karena harganya udah turun, jadi masuk ke budget cube dengan feel putaran yang mantep banget. Makanya saya berani kasih skor 88, tapi saya belum tahu ya apakah dia bisa mencapai poin lebih tinggi lagi ketika di setup dan dipasang magnet. Tapi kalau dari segi kontrolnya ini terlalu cepat, jadi menurut saya kurang untuk kontrolnya dan nggak smooth juga putarannya, sedikit berisik. Ini cocoknya buat kalian yang suka Rubik yang sedikit crispy, putarannya cepat, enteng, dan ya lebih ngutamain speed ya, ngutamain putaran Rubiknya dibanding sama feel yang dirasakan ketika lagi main Rubiknya atau kenyamanannya. Ini emang putarannya nggak nyaman, nggak terlalu nyaman, tapi cepat gitu, dan nggak terlalu berisik. Nah itu mungkin yang saya highlight ya untuk fitur-fitur yang ada di Rubik ini. Oke, selanjutnya kita simpulkan. Dari 18 Rubik yang saya review tadi, kira-kira mana yang menurut saya paling bagus dan paling direkomendasikan? Oke teman-teman, ini dia semua Rubiknya udah kita review, udah kita banding-bandingin, dan kira-kira manakah yang paling bagus dan mana yang paling worth it dibeli, mana yang paling murah, mana yang paling paling layak untuk dibeli, dan mana yang jangan dibeli. Oke, kita simpulkan di sini. Pertama, yang paling murah di sini adalah Yongjun Guanlong yang versi pertama. Selanjutnya kalau dari segi kualitas, mana yang paling baik? Dari segi kualitas ini saya nggak bisa nentuin mana yang paling baik, karena paling baik itu tergantung kecocokan di tangan kita masing-masing. Tapi saya nge-highlight beberapa produk yang menurut saya ini benar-benar bisa direkomendasikan. Yang pertama adalah Moyu Meilong 3x3 yang standar. Yang ini adalah Moyu Meilong 3x3 yang standar, ini mantep banget. Dan selain itu juga ada Moyu MF3RS yang versi pertama ini juga mantep banget. Dan kalian mungkin sebagian ada yang bingung ya memilih antara kedua ini. Selanjutnya ada lagi yang terakhir adalah Cyclone Boys. Cyclone Boys ini salah satu pilihan terbaik ya. Tapi harganya, kalau dari segi harga memang yang paling unggul adalah Meilong, karena Meilong paling murah di bawah 50.000. Kalau di dua Rubik ini masih di kisaran 50.000. Kadang sebagian juga ada yang menjual masih di harga 55.000 atau 60.000. Tapi untuk sebuah Rubik budget cube ini udah masuk ke kelas menengah, jadi mantap. Nah, apakah Rubik yang lain nggak direkomendasikan? Nggak juga. Kalau menurut saya Rubik yang lain juga bagus-bagus, tapi ada yang menurut saya benar-benar jangan dibeli, yaitu Yongjun Ruilong. Yongjun Ruilong 3x3 itu pinggirannya itu rada tajam, pinggiran sininya itu rada tajam, dan menurut saya itu sangat mengganggu ketika kita lagi main. Apalagi di bagian cornernya itu tajam dan bisa bikin tangan kita terluka gitu. Yang nggak parah sih, paling juga lecet dikit. Cuman kan kalau lagi main ada lecet-lecet kayak gitu, kita mainnya 100 kali bisa lecet parah ya kan. Makanya saya nggak merekomendasikan untuk Rubik Yongjun Ruilong dan juga Rubik Yongjun Yilong ya, bukan Yulong, Yilong. Itu dua Rubik yang nggak saya rekomendasikan. Terus sisanya Rubik yang lain menurut saya no problem untuk dibeli dan tetap worth it, cuman beda feel-nya aja. Kalau saya pribadi saya suka feel dari Moyu Meilong 3x3 untuk sebuah budget cube. Dan kalau yang budget kita ada lebih dikit, kisaran 50 ribuan, yang mendingan pilih sekalian nih antara Cyclone Boys yang 56mm atau si Mofang Jiaoshi MF3RS. Ini putarannya lebih mantap kalau kita optimalisasi. Oke teman-teman, mungkin segini aja video kali ini. Ini juga udah panjang banget. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari-cari Rubik dan bisa menentukan mana Rubik yang kira-kira harus dipilih. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Kita ketemu di video yang lain. Bye!